Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Advent yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah atas karunia-Nya yang tiada henti menghampiri kita. Hanya atas izinnya kita dapat menikmati bulan suci Ramadan di tahun ini. Kemudian marilah kita mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia Nurhamdah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akhlak dalam bermedia sosial. Sobat Advent pasti sudah mengetahui, era digital ini sudah menjadi fenomena semua kalangan, sudah menggunakan fasilitas smartphone. Bisa dikatakan telah menjadi candu, penggunanya akan selalu ketagihan. Smartphone sudah menjadi pemandangan umum, dari kota sudah merambah ke pelosok desa. Gencarnya arus informasi di era digital diperlukan kesadaran dan kearifan dalam mengolah informasi. Akhlak dalam bermedia sosial sangatlah penting bagi khususnya para mahasiswa dan umumnya umat Islam. Ada beberapa adab yang dapat ditetapkan ketika menggunakan media sosial. Di antaranya, pertama, muraqabah. Apakah Sobat Advent sudah mengetahui muraqabah itu apa? Muraqabah itu kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir, yang artinya, dan dia adalah besertamu di mana saja engkau semua berada. Bentuk muraqabah dalam bermedsos yaitu sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian itu ketika membaca berita, cek kebenarannya, sumbernya, sehingga tidak segera ngambil keputusan yang istilahnya gerusa-gerusu ya. Kemudian juga tidak sembarangan menerima share sesuatu yang tidak jelas sumber kebenarannya. Sikap kehati-hatian dalam bermedsos juga akan mendorong kejujuran, karena kesadaran apapun yang dikerjakan lalu diawasi dan dicatat. Dalam hal muraqabah hanya dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengawasan ini sifatnya ghaib, maka landasannya adalah iman. Bagi mereka yang tidak beriman, takutnya hanya pada yang nyata saja. Yang kedua, tanggung jawab merupakan ciri orang beragama. Perwujudan sikap bertanggung jawab ketika bermedia sosial adalah merasa bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruknya perbuatan itu. Ketika akan memulai dengan membaca basmalah dan menyadari semuanya dalam hal apapun akan diminta pertanggungjawaban baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun manusia. Jika kesadaran ini hadir, maka akan muncul sikap hati-hati dan teliti sebelumnya mengirim pesan atau mengirim materi-materi melalui media sosial. Di sisi lain, sikap bertanggung jawab ketika bermedsos juga merupakan kesadaran bahwa posisi manusia bukan hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Maka pada dimensi sosial akan muncul kesadaran berkaitan dengan hak-hak orang lain tentang kebenaran, ketentraman, sehingga dalam menggunakan medsos akan berpijak pada kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, selektif menerima informasi. Sikap selektif ini dalam menerima setiap informasi berita, setiap fenomena merupakan langkah cerdas agar terhindar dari sesuatu yang dapat merugikan.
Jujur dan selektif dalam bermedia sosial adalah kita diharuskan untuk menggunakan akal dan pikiran kita dan juga meminta petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merujuk pada orang-orang yang memiliki kompetensi dalam kepentingan urusan keduniaan sehingga kita tidak masuk dalam kesesatan melainkan kebenaran. Sobat Advent, kita harus memiliki etika untuk tidak mengikuti apa-apa yang tidak kita lihat, dengar, maupun yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan kita dilarang berbuat atau mengatakan hanya berdasarkan dugaan, tanpa pengetahuan yang benar, karena prasangka tidaklah dibenarkan, sehingga dikhawatirkan akan menyesatkan orang lain. Haram berkata atau berbuat tanpa didasari oleh ilmu karena dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti apa yang tidak kita mengetahui karena kelak akan ditanyakan anggota badan ini pada hari kiamat tentang apa yang telah diperbuat manusia. Maka dengan selektif inilah insya Allah dalam bermedia sosial akan dapat mendatangkan kebaikan dan maslahat bagi halayak karena menggunakan rambu-rambu yang digunakan sebagai dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.